Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. KRI Nanggala 402 on Eternal Patrol, ditulis oleh Manuel. Di tengah isu penempatan orang PKS di tubuh PT PAL, kita mendengar ada sebuah kabar duka yang menyelimuti negara Indonesia ini. Status KRI Nanggala 402 sudah subsang dan itu sudah resmi. Subsang adalah sebuah status di mana kapal selam sudah tidak dianggap bisa naik lagi ke permukaan. Submarine sunk. Tidak ada kemungkinan untuk naik lagi. Saya turut berduka cita terkait hal ini. Namun di dalam terminologi para tentara dan laut Indonesia, mereka tidak mengenal kata istirahat. Apa yang mereka lakukan adalah patroli untuk selamanya. Patroli di bawah laut untuk selama-lamanya adalah satu hal istimewa yang didapat oleh semua kru dari KRI Nanggala 402. Statusnya bukan lagi sekedar subsang, melainkan on eternal patrol, where wind and following sea sailors, sedang dalam misi patroli untuk selamanya. Adalah sebuah kehormatan yang didapat oleh seluruh kru yang ada di dalamnya. Di dalam keprihatinan ini saya rasa saya perlu untuk membuatkan suatu artikel untuk menutup lembaran-lembaran dari perjuangan para tentara angkatan laut. Saya bukan siapa-siapa, namun izinkan saya untuk memberikan sebuah pandangan dan penghormatan terakhir. Indonesia dikenal dengan negara yang banyak lautnya, dan kalau dikata memang negara maritim. Negara yang dikenal dengan kekayaan laut dan darat. Jujur saja tidak ada salah satu anggota keluarga saya yang ada di dalam kapal tersebut. Namun saya merasa bahwa kesedihan ini sampai ke dalam hati terdalam saya. Mengingat akan apa yang dikerjakan oleh mereka untuk menjaga laut di Indonesia dari segala potensi marah bahaya. Saya merasa sangat berhutang kepada KRI Nanggala dan seluruh krunya. Melautlah selamanya dan kami percaya bahwa Anda bisa menjadi inspirasi bagi kami semua. Manusia datang dan pergi dengan begitu cepat. Manusia juga meninggalkan kenangan yang begitu dalam. Barusan saya menonton konferensi pers. Anak buah kapal masih bisa dikatakan belum dinyatakan meninggal karena belum ditemukan korban sampai saat ini. Oksigen yang dikatakan dalam 72 jam akan habis belum bisa dipastikan habis karena mungkin saja mereka bisa mengirit oksigen. Akan tetapi mau bagaimanapun juga kita berjalan dan mengejar dan berlomba dengan waktu. Waktu yang semakin terbatas dan semakin menipis membuat Panglima TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, yakni Panglima Hadi Cahyanto memberikan konferensi pers dengan hati yang berat. Saya tidak mau berspekulasi tentang apa yang menjadi konspirasi-konspirasi yang dikatakan oleh orang-orang dan politisi lainnya seperti Roy Suryo. Roy Suryo yang mengatakan bahwa kapal selam tersebut statusnya seperti Harun Masiku rasanya juga perlu dianggap. Saya merasa bahwa kepedihan yang dirasakan keluarga jauh lebih tidak terbayangkan ketimbang kehilangan-kehilangan yang pernah saya alami sebelumnya. Kehilangan yang hakiki, bahkan jenazahnya pun jika ada belum bisa dipastikan ditemukan dalam waktu dekat. Tekanan yang tinggi dari air di dalam kedalaman ratusan meter di bawah permukaan air laut tidak dapat dibayangkan, bahkan sulit untuk ditahan oleh baja seumur kakek saya. Kapal selam pada era Perang Dunia Kedua bisa dikatakan merupakan kapal selam yang tidak bisa masuk terlalu dalam seperti yang saat ini dialami oleh Nanggala 402 buatan tahun 70-an dengan teknologi yang belum modern. Semoga saja berita duka ini bisa menjadi berita duka terakhir. Dan saya berharap bahwa anggaran-anggaran yang dianggarkan oleh Kementerian Pertahanan bisa digunakan secara efektif dalam perbaikan dan perawatan kapal. Karena betul bahwa di tengah-tengah isu pergantian Direktur Utama PT PAL yang diduga merupakan rekomendasi dari Prabowo, kapal ini tenggelam. Pertanyaan saya, ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah ini menjadi sebuah kecelakaan biasa yang boleh ditoleransi? Di dalam sejarah sudah ada puluhan kapal selam yang tenggelam. Namun setahu saya sejarah kapal-kapal tenggelam paling banyak terjadi pada era Perang Dunia. Tapi saat ini kan bukan Perang Dunia lagi. Seharusnya tidak ada kejadian ini mengingat bahwa bicara tentang militer, kita bicara tentang zero tolerance. Sudah waktunya Prabowo berhenti untuk mencari-cari alasan, seperti mengatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan itu harus mahal atau embel-embel lainnya. Para pelaut yang luar biasa itu adalah yang terbaik, namun sepertinya Tuhan lebih mengasihi mereka ketimbang kami. Selamat jalan wahai para pelaut. You are on an eternal patrol. God bless you all guys. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.